Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu Nabudayana. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang IMBBC. Dan ini merupakan tugas praktikum dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan abang dan kakak pengampu itu Bang Teguh dan Kak Eni Wilta. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tony Gilbert Sinaga dengan NIM 2006112517 dari kelas Agroteknologi A. Pada praktikum kali ini itu membahas mengenai IMBBC dan prosesnya. Sebelum lebih lanjut harus mengerti dulu apa itu arti IMBBC. IMBBC merupakan proses penyerapan air ke dalam rongga-rongga jaringan melalui pori akibat adanya daya serap dari senyawa polisakarida. Dan pada praktikum kali ini itu menggunakan media atau bahan yang terdiri dari kacang hijau dan kacang tanah. Mengapa menggunakan dua media ini? Karena mudah didapat dan prosesnya itu relatif lebih cepat. Selanjutnya yaitu tujuan dari praktikum IMBBC. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk mengetahui kecepatan proses IMBBC yang terjadi pada media kacang tanah dan kacang hijau. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui masa akhir dari media kacang tanah dan kacang hijau. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui berapa kadar air yang terserap pada kacang tanah dan kacang hijau. Selanjutnya yaitu peranan air dalam proses IMBBC. Mengapa dalam proses IMBBC itu menggunakan media air? Karena air ini berfungsi untuk melunakkan kulit biji serta membuat endosperm serta embrio yang ada pada media tumbuhan itu mengembang. Sehingga dari situlah kita tahu bahwa media dari kacang hijau dan kacang tanah ini telah mengalami proses IMBBC, di mana nanti ukuran dari kedua media ini akan mengembang karena telah menyerap air yang telah dipakai. Selanjutnya yaitu syarat-syarat IMBBC. Proses IMBBC dikatakan berhasil terjadi ketika ada 3 faktor. Yang pertama itu adanya proses di mana adanya tarik-menarik antara air dan benih. Proses ini dapat kita lihat hasilnya seperti yang sudah saya katakan tadi. Biji dari kacang hijau dan kacang tanah tadi akan mengembang karena benih ini akan menarik atau menyerap air yang berada di wadah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terjadi beberapa proses metabolisme seperti proses respirasi, proses hidrolisis cadangan makanan, serta adanya aktivitas enzim. Tujuan yang ketiga yaitu terjadinya penurunan massa media yang dipakai, di mana media yang dipakai itu satu lagi itu adalah air, karena terjadi proses metabolisme di dalamnya, di mana massa air sebelum dilakukan perendaman dan setelah perendaman itu mengalami pengurangan, seperti nanti di hasilnya akan saya lampirkan. Untuk alat dan bahan pada praktikum ini itu cukup sederhana. Untuk alatnya itu menggunakan 2 buah aqua gelas ukuran kecil sekitar 250 ml. Sedangkan untuk bahannya yaitu ada kacang tanah dan kacang hijau masing-masing sebanyak 100 gram atau 1 ons. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white. Dari praktikum IMBBC yang telah saya lakukan, itu saya mendapatkan hasil. Di sini saya sudah menggambarkannya dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik ini ada 2 data yang saya sajikan, yaitu data dari kacang hijau maupun kacang tanah. Untuk yang untuk parameter pengamatannya itu ada 2, yaitu lama perendaman di sumbu X dan jumlah air yang tersedia di sumbu Y.
Dan di sini itu untuk waktu perendaman itu atau lama perendaman itu sama-sama 30 menit. Dan untuk hasilnya itu berbeda, di mana untuk kacang hijau yang dilambangkan warna hitam itu mengalami penurunan air ya dari yang 100 mili menjadi 90 mili, sehingga dia mengalami kehilangan 10 mili akibat adanya proses imbibisi. Kemudian yang kedua itu pada kacang tanah yang disimbolkan dengan warna biru, itu dia mengalami kehilangan 25 mili sehingga tersisa 75 mili akibat adanya proses imbibisi. Mengapa hal ini dapat terjadi? Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu untuk kacang tanah sendiri, dia memiliki pori-pori biji yang besar dibandingkan dengan pori-pori yang ada pada kacang hijau, sehingga air yang diserap oleh kacang tanah itu lebih banyak dibandingkan pada kacang hijau. Kemudian yang kedua itu adalah untuk masa tumbuhnya sendiri. Untuk kacang tanah biasanya dia membutuhkan banyak air ya untuk mengalami proses perkecambahan, sedangkan untuk kacang hijau sendiri dia hanya membutuhkan air sedikit itu sudah bisa berkecambah. Untuk perlu diketahui bahwa proses imbibisi ini adalah merupakan proses awal dari suatu tanaman itu untuk berkecambah, karena akibat adanya masuknya air ke dalam benih atau biji tanaman itu akan mengaktifkan berbagai hormon dan enzim untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir yaitu untuk masa dari kacang hijau maupun kacang tanahnya, itu untuk kacang hijau dia mengalami penambahan sekitar 7,6 gram akibat adanya proses imbibisi, di mana air tadi ini menambah dari masa dari kacang hijau. Kemudian yang kacang tanah dia sama, yaitu mengalami penambahan, di mana mengalami penambahan sebanyak 22,8 gram. Ini seperti yang dari hasil yang sebelumnya tadi, karena banyak faktor tadi ya sudah saya jelaskan. Dan di sini terlihat jelas ya bahwa kacang tanah ini lebih banyak menyerap air dibandingkan kacang hijau, sehingga masanya itu lebih banyak bertambah. Itu saja, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.